Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita, memberi kita kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita, menjalani kehidupan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pada hari ini, di hari Minggu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami di tanggal 4 Agustus 2024. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, baik dalam pelayanan-pelayanan kami atau kami melakukan aktivitas. Kiranya berkenanlah Tuhan memberkati kami, melindungi dan menyertai kami. Firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami pada pagi hari ini, biarlah tinggal di hati kami renungkan dan kami lakukan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 45 ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita tidak asing lagi dengan cendana. Ternyata saya sendiri pun baru tahu bahwa cendana itu adalah sebuah pohon. Pohon yang dalam bahasa Belandanya sandalwood dan bahasa Inggrisnya sandalwood. Pohon cendana ternyata diyakini berasal dari Pulau Sumba. Pulau Sumba. Berarti di Indonesia ya. Dan katanya dibawa turun-temurun dari zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Dan masih ada sampai saat ini. Di awal kehidupannya pohon cendana termasuk tumbuhan parasit. Kejambahnya memerlukan pohon inang untuk mendukung pertumbuhannya. Karena perakarannya sendiri tidak sanggup mendukung kehidupannya. Karena hal inilah maka pohon cendana sukar dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Pohon cendana banyak dibudidayakan untuk diambil kayunya. Karena kayunya menghasilkan bau yang harum. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, ataupun campuran parfum. Kayu yang baik bisa menyimpan aromanya selama berabad-abad. Kayu cendana kini sangat langka dan harganya sangat mahal. Santahun album adalah jenis kayu cendana yang berasal dari daerah Mizoram di India Selatan. Biasanya kayu cendana jenis ini dianggap sebagai kayu paling bagus kualitasnya. Di Indonesia kayu cendana dari timur juga sangat dihargai. Kayu ini memiliki nama ilmiah Santanum spicatum atau yang disebut sebagai kayu cendana jenggi. Kedua jenis kayu ini memiliki konsentrasi bahan kimia yang berbeda dan oleh karena itu kadar harumnya pun berbeda. Dalam Mazmur 45 ayat 9, cendana disebut sebagai salah satu jenis wewangian pada pakaian seseorang. Hal ini membuktikan bahwa sejak zaman Alkitab pun kayu cendana yang harum sudah diolah menjadi parfum. Oleh karena kualitasnya yang tinggi, maka Salomo menjadikan kayu cendana sebagai bahan dasar untuk membuat tangga di dalam bait suci. Kecapi dan gambus bagi para penyanyi juga dibuat dari cendana. Kayu cendana ini dikirim bagi Salomo bersama dengan batu permata yang mahal dari daerah yang bernama Ofir. Pengirimannya adalah seorang raja negeri Tirus yang bernama Hiram, yang sangat akrab dengan Daud dan Salomo. Setiap bahan dasar yang dikerjakan untuk membangun bait suci bukanlah bahan-bahan yang murahan. Bahkan lapisan dinding dan lantainya pun terbuat dari emas. Ini membuktikan bahwa kayu cendana memang merupakan kayu yang sangat mahal dan berharga. Di antara kayu-kayu yang ada, cendana dipilih secara khusus untuk menjadi bahan bangunan bait suci. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita pun begitu spesial di mata Tuhan? Kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat telah dikhususkan untuk memperoleh keselamatan. Kehidupan kekal yang indah telah menjadi bagian kita. Kelak kita pun akan dikumpulkan oleh Tuhan bersama orang-orang percaya lainnya dalam kerajaan surga.
Karena itu jangan pernah berpaling dari kepercayaan dan kasih Yesus Kristus. Jika kita menolaknya, kita tidak akan pernah menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kepercayaan kepada Yesus membuat kita menjadi kayu cendana yang spesial, yang menjadi bagian dari bait suci. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Salam, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah aku untuk selalu mengikut Yesus dengan setia. Tidak akan ada hal apapun dalam kehidupanku yang akan membuatku menjauh daripadamu. Terima kasih untuk kepercayaan kepada Yesus Kristus yang membuat aku menjadi kayu cendana yang spesial, yang menjadi bagian dari bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.